kehidupan kalian. Wala tajfu anhu, tapi jangan juga kalian terlalu jauh dari Al-Quran, ditinggalkan. Wala taghlu fihi, jangan kalian berlebihan di dalam Al-Quran, kemudian kamu tinggalkan yang lain. Sunnah tidak diikuti, yang penting ikuti Al-Quran saja. Jadi sini Rasulullah SAW memberikan peringatan bagi siapa yang menjadikan Al-Quran ini untuk mendapatkan kehidupan harta ya. Di antara yang membuat seseorang itu celaka, man qara al-Qur'an fanasiyaha ya'ti yaumal qiyamah wa huwa al-jam. Di antara orang yang membuat celaka ketika dia membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, kemudian dia dilupakan sengaja, lupa. Nanti di hari kiamat datang dalam keadaan lepra. Lepra ini apa? Lepra, penyakit. Lumpuh gitu. Juga Rasulullah selain hadis ini, Rasulullah menganjurkan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti Al-Qur'an datang di hari kiamat membawa syafaat, menjadikan syafaat di hari kiamat. Ini gimana maksudnya? Kok bertentangan dari hadis perintah Rasulullah membaca Al-Quran mendapatkan syafaat dengan syarat apa? Dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran yabtaghi bihi wajh Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ingin mencari duniawi, ya, di zaman sahabat sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan alaikum bisyifa'in, hendaknya kalian mengambil dua obat, Al-Quran wal asal. Apa yang pertama obatnya? Al-Quran dan madu. Di sini para sahabat banyak yang menghafal Al-Quran tapi cuma sebagian, tidak seluruhan. Makanya di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab itu, Sayyidina Umar ingin mengumpulkan Al-Quran yang dihafal oleh para sahabat. Ada yang hafal Al-Baqarah, ada yang hafal Al-Imran, sebagian-sebagian. Kemudian dikumpulkan jadi satu, jadilah Quranul Karim. Sampai pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, jadi Quran Utsmani. Ini bid'ah yang wajib, belum pernah terjadi di zaman Rasulullah pengumpulan Al-Quran, tapi sudah di masa Sayyidina Umar dikumpulkan. Bid'ah, tapi bid'ah yang wajib. Seandainya tidak dikumpulkan di masa itu, maka para
penghafal Quran, mereka akan wafat, meninggal, sedangkan Quran ya tidak dikumpulkan jadi satu, lupa. Berhubung Quran sudah dikumpulkan, maka sampai sekarang banyak penghafal Al-Quran. Sebenarnya ini sudah dikhawatirkan oleh Nabi, karena ada kejadian di salah satu syariah, utusan perang yang Nabi perintah, itu ada para penghafal Al-Quran yang terbunuh 40 orang. Semuanya penghafal Al-Quran. Dan itu dibantai, dibunuh. Semuanya penghafal Al-Quran. Itu yang membuat Rasulullah sedih waktu itu. Maka untuk menjauhi itu dikumpulkan oleh sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ini sekarang pembahasan tidak masuk ke situ, tentang bahayanya orang mengambil kehidupan dari Al-Quran. Tapi di sini apa hukumnya? Nanti dijelaskan. Ada lagi riwayat an Jabir radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an min qabli ayyatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadah yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Dari Jabir bin Abdullah, beliau ini waktu itu bersama sekelompok sahabat di dalam masjid. Di situ ada Badui juga, orang-orang Badui, pedalaman. Mereka itu baru bisa baca Al-Quran. Baca Qurannya itu dalam keadaan cepat, ya ta'ajjal, keburu, bersegera, cepet-cepetan. Artinya cepet-cepetan itu wala yatadabbar makna, tidak memahami, tadabbur, memahami artinya. Wala yata'ajjalunahu, dan tidak memahami artinya. Tapi di sini yata'ajjal dalam riwayat Sahal bin Sa'ad maknanya beda. Maknanya yata'ajjaluna di sini ajrohu, imma bimalin au bi sum'atin. Dia ingin dari bacaan Al-Quran itu untuk mendapatkan harta, memberikan syarat. Kalau saya baca Quran atau mengajarkan Al-Quran, diberi sekian daripada harta. Ini Rasulullah sudah mewanti-wanti sahabat bahwasanya bacaan kalian itu masih mending. Nanti min qabli ayatiya qaumun, akan datang suatu kaum, mereka itu yuqimunahu iqamatal qadah, menjadikan Al-Quran seperti arah panah, panah ya. Qadah di sini saham, panah, cepat gitu. Tidak paham artinya, tidak memahami artinya. Jadi ada orang di zaman akan datang, ini kabar dari Rasulullah SAW, akan datang kaum, ya di akhir zaman ini sudah pasti sudah. Mereka itu menjadikan Al-Quran untuk mencari ongkos atau biaya dari Al-Quran itu. Bimalin, dengan harta, ataupun bisum'ah. Sum'ah ini apa? Popularitas, ketenaran, pingin
terkenal, bacaannya pingin dikenal oleh orang. Sekarang contohnya di Haramain Syarifain banyak imam-imam yang diikuti bacaannya, ya kan? Bacaan nada-nada itu, wallahu alam, mereka mengikuti, kalau emang mengikuti ajarannya Nabi dengan niatan apa? Malam yataghanna bil Quran, barang siapa yang belum memberikan apa nada di dalam Al-Quran, ya apa? Malam yataghanna bil Quran. Hah? Ya. Orang yang apa sebaik-baiknya bacaan itu yang taghanni bil Quran. Bacaannya dengan apa? Nada. Jadi orang yang tujuannya, niatnya ingin, jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, yurfa'ul a'malu biqadri niyatihim. Amal itu diangkat oleh Allah menurut kadar niatnya. Kalau niatnya dia itu ingin menghidupkan sunnahnya Nabi dengan bacaan yang enak didengar, seperti siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud waktu itu didengar oleh Nabi, bacaannya sangat merdu, suaranya enak didengar, tapi tidak tahu kalau Rasulullah mendengarkan bacaannya Sayyidina Abdullah. Kalau tahu ya Rasulullah kamu ada di hadapanku, aku akan kasih lebih, suara yang lebih enak lagi. Rasulullah senang dengan bacaan itu. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Itu tadi hadis, bukan termasuk golongan kami orang yang belum membaca Al-Quran dengan nada suara yang enak, taghanni. Tapi kalau niatannya itu mencari popularitas, ketenaran, pingin dipuji-puji. Beda lagi kalau musabaqah tilawatil Quran, karena itu dalam apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau dia dalam musabaqah ingin, niatannya itu ingin apa? Terkenal atau bisa dipuji sama orang karena bacaannya itu indah dan lain sebagainya, maka ini masuk ke dalam hadis ini. Hadis ini menunjukkan alal karoha, membaca Al-Quran tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan hasil atau uang, ataupun ingin menjadi tenar. Itu jawaz ma'al karoha menurut pendapat Imam Syafi'i, madhab kita diperbolehkan, tapi karoha, ada unsur makruh. Di mana hadis kok bisa jawaz, diperbolehkan? Karena ada hadis lain disebutkan au kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna khaira ma akhadtum minal ujrah kitaballah. Sebaik-baik yang kalian ambil dari ujrah, apa ujrahnya? Upah, bayaran upah adalah Al-Quran, kitabullah. Hadis ini menunjukkan
bahwasanya bukan haram, tapi apa? Makruh. Walaupun makruh tapi tetap diperbolehkan. Menurut sebagian pendapat ulama. Wa an Fudail bin Amr radhiyallahu anhu qala dakhala rajulani min ashabin nabi masjidan. Dari sahabat Fudail bin Amr radhiyallahu anhu qala dakhala rajulan, masuk dua orang dari sahabatnya Nabi satu masjid. Falamma sallamal imam qama rajulun, ketika salam imam sudah salam, ada dua orang berdiri, satu orang. Fatala ayatin minal Qur'an, kemudian membaca Al-Qur'an. Tsumma sa'ala, kemudian bertanya. Faqala ahaduma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan bertanya, sa'ala di sini apa? Meminta. Kemudian meminta ongkos daripada bacaannya itu tadi. Jadi setelah salam dia bangun membacakan ayat Al-Quran, kemudian meminta-minta. Kalau di sini jarang ya. Kalau di Yaman sana banyak. Di Arab sana, di Saudi itu setelah sholat biasanya ada orang setelah salam langsung berdiri minta-minta. Ngamen dia. Tapi ngamennya halus, apian, pakai Quran. Faqala ahaduma, kemudian ada dua orang sahabat ini, salah satu sahabat dari dua sahabat bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya tidak keapian yang baca Al-Quran untuk mendapatkan kemudian minta-minta itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Quran. Aku mendengar Rasulullah bakalan ada suatu kaum yang bakal meminta-minta dengan Al-Quran. Faman sa'ala bil Quran fala tu'tuhu. Barang siapa yang meminta-minta dengan Al-Quran, maka jangan diberi. Kecuali hadiah ya. Beda hadiah sama tasawul, minta-minta. Karena orang yang minta-minta itu nanti di hari kiamat mukanya tinggal kelihatan tengkoraknya saja. Tidak ada dagingnya. Karena tidak punya malu. Dia suka minta-minta. Beda lagi kalau hadiah. Kayak contohnya siapa? Sayyidina Ja'far Sayyidina Ja'far, beliau memiliki anak Muhammad Al-Bagir, termasuk daripada dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini menaruh anaknya ke guru ngaji, kemudian diajari anaknya ini sampai anaknya menghafal sampai wadduha ke bawah ya, dihafal sama anaknya. Kemudian gurunya ini diberi hadiah, diadakan acara besar-besaran karena anaknya ini sudah menghafal wadduha ke bawah. Kok bisa, kata guru, saya kan baru mengajari anakmu sedikit. Ini mengagungkan Al-Quran. Hadiah, diberikan hadiah untuk mengagungkan Al-Quran. Bagaimana nanti kalau anak ini menghafal semuanya, Quran kamil, syamil. Kalau sudah dihafal semuanya, tambah gembira lagi orang tuanya, bakal dikasih lebih. Juga ini
untuk contoh ya, supaya anaknya ini sadar kalau abahku ngasih segini banyaknya gara-gara aku cuman hafal Wadduha ke bawah, apalagi nanti saya hafal semuanya 10 juz sampai 15 juz, 20 juz, 30 juz dihafal semuanya, tambah seneng lagi. Ini anak bikin semangat gara-gara abahnya ngasih hadiah yang besar tadi. Begitu adabnya bersama para ulama yang mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tapi tadi dengan niatan yang baik. Wa amma akhdul ujrah ala ta'limil Quran. Adapun sekarang hukum tentang mengambil gaji untuk bagi yang mengajarkan Al-Quran, apa bulanan atau apa, kan mengambil bagian untuk apa ngajari Al-Quran. Faqad ikhtalafal ulama fi. Ulama berbeda pendapat tentang hukum mengambil ujrah, upah. Fahakal Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi man'a akhdil ujrah alaihi min an jama'atin minal ulama minhum Az-Zuhri wa Abu Hanifah. Sebagian ulama, contohnya Abu Sulaiman, nama aslinya Muhammad Ahmad. Abu Sulaiman ini julukannya, kunyatuhu, wa ismuhu Hamdu bin Muhammad, Hamad. Hamdu. Wa qila ismuhu Ahmad. Dikatakan bahwasanya nama aslinya Ahmad. Jadi Abu Sulaiman ini julukannya. Melarang untuk mengambil gaji dari Al-Quran, pengajaran Al-Quran. Juga Imam Zuhri, gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i, wa Abu Hanifah, dan juga para tabi'in yang lainnya. Imam Zuhri, Abu Bakar bin Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah. Mereka ini melarang untuk mengambil gaji dari mengajari Al-Quran. Juga sekelompok ada yang melarang tapi dengan syarat. Apa? Dengan syarat, maksudnya kalau dia tidak memberikan syarat maka diperbolehkan. Dengan syarat kamu harus memberikan sekian. Saya ajari kamu baca Quran, tapi dengan syarat kamu memberikan sekian. Itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan gimana? Idza lam yashridhu, tidak memberikan syarat. Artinya seikhlasnya, sakarepe. Wa huwa qaulul Hasan Al-Basri wa Sya'bi wa Ibnu Sirin. Ini pendapatnya Imam Hasan Al-Basri, pemimpin para tabi'in. Kapan diperbolehkannya? Kalau tidak memberikan syarat. Faham? Tidak memberikan syarat. Dengan apa ucapannya? Contohnya, kalau saya mengajari dia Al-Quran, saya harus mendapatkan sekian. Itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau tidak memberikan syarat, diperbolehkan. Wa dhahaba Atha wa Malik wa Syafi'i. Lah ini ada pendapat Imam Atha wa Malik wa Syafi'i wa akharuna ila jawaziha. Tiga pendapat ulama besar ini memperbolehkannya secara mutlak mengambil ujrah. Ya, idza syaratahu, apabila memberi syarat, wastajarahu ijarah sahihah, atau memberikan istijar, minta
digaji. Itu di ijarah sahihah dengan permintaan yang benar, karena ini datang riwayat hadis yang banyak. Qad jaa bil jawaz al haditsul sahihah, banyak hadis-hadis yang memperbolehkan mengambil upah dari Al-Quran, mengajari Al-Quran. Jadi dari hadis yang kita baca tadi dan juga perbedaan ulama dalam memberikan hukum, ini termasuk rahmat bagi setiap umat. Perbedaan ulama ini bukannya membuat kita susah, tapi apa? Rahmat, sebagai sayang kepada umat. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Ada yang memperbolehkan tapi dengan syarat, tidak menggunakan syarat. Dulu di zaman Rasulullah sendiri, Rasulullah itu ingin semua sahabatnya memahami maknanya, ya. Jadi pemahaman Al-Quran ini, mereka para sahabat sangat mengerti tentang pemahaman Al-Quran. Yang sekarang kurang daripada umat ini adalah pemahamannya. Sekarang ini yang kurang apa? Pemahaman Al-Quran. Kalau yang pintar baca, menghafal Al-Quran itu banyak, tapi yang memahami makna arti Al-Quran itu sedikit di zaman sekarang. Oleh karena itu kita niatkan mulai saat ini, di bulan mulia ini, bulan Rajab ini, insya Allah kita niatkan membaca Al-Quran sambil memahami artinya. Karena orang yang membaca Al-Quran tapi tidak memahami artinya itu rasanya beda. Juga dia mendapatkan apa? Tidak mendapatkan apa-apa kecuali pahala yang disebutkan di dalam hadis. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka pahalanya 10, ya. Satu huruf. La aqulu alif lam mim, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Satu huruf mendapatkan 10 pahala. Artinya apa? Masih mending baca Al-Quran ketimbang yang tidak baca. Tapi lebih baiknya membaca sambil memahami Al-Quran. Dan kita jangan sampai di akhir zaman ini, Rasulullah mengingatkan lagi di dalam hadisnya, taraktu fikumut tsaqalain, aku meninggalkan warisan kepada kalian 2, Al-Quran wa sunnati. Dalam riwayat Tirmidzi, Al-Quran dan sunnahku. Ini yang ditinggalkan warisannya Nabi. Dalam riwayat yang lebih sahih, riwayat Sahih Muslim, taraktu fikum tsaqalain Al-Quran wa itrati ahla baiti. Aku meninggalkan Al-Quran juga dan itrah ahli baiti, keluargaku, ahli bait. Yang alhamdulillah semua yang disebutkan Nabi ini sampai sekarang terjaga sampai hari kiamat nanti.
Allah sendiri yang menjamin Al-Quran itu bakal dijaga sampai hari kiamat. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran, juga kami yang akan menjaga Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang ahli Al-Quran, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, mencintai para sahabatnya, keluarga ahli baitnya, dan seluruh para pecinta-pecinta Al-Quran dan juga ahli baitnya Rasulullah SAW. Semuanya dikumpulkan bersama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan minal maut maghfiratan ba'da al-maut wa afan dal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara wajhil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuquna biha hifdzul Qur'an wa tunjina biha minal ahwali wal afat wa min fi'lil juhal. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang bisa mencicipi daripada Al-Quran dan duduk bersama orang-orang ahli Quran memiliki keutamaan tersendiri. Mereka itu hum ahlullahi wa khassatuh, menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahnya mereka yang menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sama-sama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minas su'ada, termasuk orang yang bahagia dunia dan akhirat. Walhadam ini ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.